Oke, selamat datang, selamat bergabung di sesi perkuliahan dasar kewirausahaan. Oke, hari ini kita akan membahas konsep dari design thinking, khususnya untuk wirausaha inovatif. Eh, Mungkin dari kalimatnya terkesan bahwa ini berasal dari dunia bisnis atau desain gitu ya. Tapi justru saat ini hal ini menjadi bahasan yang cukup relevan di bidang kedokteran dan kesehatan masyarakat, yaitu design thinking. Nah, sebelum kita masuk ke sana, nanti kita akan coba bahas mengenai beberapa konsep penting yang membentuk dasar pemikiran dari design thinking ini. Nah, mungkin mulai dari apa itu kerangka berpikir, mengapa dan kapan kita perlu menggunakan design thinking, hingga mungkin sampai ke bagaimana tahapan-tahapan yang harus kita lakukan saat kita melakukan sesuatu yang tergolong sebagai design thinking. Dan nanti harapannya juga bisa sedikit memberikan contoh penerapan secara nyata, termasuk yang bisa kita aplikasikan dalam konteks pelayanan kesehatan. Oke, ya berikutnya, eh, setiap keputusan yang kita ambil, ya mungkin baik dalam konteks bisnis maupun nanti saat sudah lulus ya dalam konteks praktik kedokteran, bahkan mungkin dalam aktivitas sehari-hari, itu banyak sekali aktivitas yang sangat hasilnya nanti sangat ditentukan oleh cara kita berpikir. Apakah kita nanti dalam menyelesaikan permasalahan itu berpikir secara strategis, kreatif, atau empatik, atau mungkin malah berpikir secara reaktif ya, berdasarkan apa yang terjadi. Nah, dalam dunia yang semakin kompleks ini, pendekatan berpikir yang tepat akan sangat menentukan keberhasilan dari yang sedang kita usahakan, terutama saat menyusun strategi, ataupun mungkin saat menyelesaikan konflik atau merancang solusi yang khusus akan kita implementasikan pada pasien-pasien dengan kebutuhan yang unik misalnya. Nah, karena itu penting rasanya untuk mengenal berbagai jenis kerangka berpikir sebagai bekal agar nanti kalau kita beraktivitas atau bekerja atau ya menjalani menjalani hal-hal setiap harinya itu tidak bekerja secara reaktif, tapi juga mungkin reflektif dan inovatif. Nah, coba kita lihat sekarang beberapa contoh kerangka berpikir yang umum digunakan dalam banyak bidang. Dan tentunya semua kerangka berpikir ini sebenarnya bisa juga diterapkan dalam dunia kedokteran. So, coba kita telisik satu persatu. Ini critical thinking yang pertama. Ini pada dasarnya merupakan konsep berpikir yang ilmiah ya. Jadi kita menganalisis data dan memberikan argumen secara objektif sebelum mengambil keputusan. Jadi segala sesuatu dipikirkan secara objektif yang logis. Nah, itu cara mengambil keputusan dengan critical thinking. Sedikit berbeda dengan sistem thinking. Kalau sistem thinking itu melihat satu masalah sebagai bagian dari jaringan yang lebih besar. Misalnya gejala pasien tidak bisa kan ini dilihat hanya dari gaya hidup saja. Perlu kita lihat lebih luas lagi dari lingkungan pasien tinggal, kemudian dengan siapa berinteraksi, bahkan mungkin sampai ke sistem pelayanan kesehatan yang pernah diberikan oleh pasien itu sendiri. Jadi berpikirnya secara global, secara overhaul. Nah, kemudian ada juga strategic thinking. Ini merupakan kerangka berpikir yang sesuai
kalau kita berbicara mengenai hal-hal yang visioner, hal-hal yang berkaitan dengan visi kita di jangka waktu yang cukup panjang ke depan. Seperti misalnya kalau kita di kedokteran mungkin merancang program preventif untuk daerah atau wilayah tertentu, atau membangun satu keunggulan pada layanan klinik yang kita akan bangun dibanding dengan kompetitor yang sudah ada. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan strategic thinking. Kemudian creative thinking dan lateral thinking ini penting untuk kita miliki juga, di mana apabila kita dihadapkan pada keterbatasan sumber daya namun tetap dituntut untuk menemukan solusi, maka kita perlu berpikir hal-hal yang di luar kebiasaan. Jadi kadang solusi itu muncul, bahkan solusi yang terbaik bisa muncul justru datang dari cara berpikir yang tidak biasa. Nah, ini model-model creative thinking dan lateral thinking. Nah, yang terakhir, dan ini sangat dekat dengan dunia kita ini, yakni empathic thinking. Ini merupakan pendekatan yang didasari oleh pemahaman yang mendalam terhadap kondisi atau rasa ya, atau perasaan yang dirasakan oleh customer kita atau mungkin oleh pasien kita. Nah, ini merupakan inti atau core dari design thinking. Nah, dari sinilah nanti kita akan mulai mengerucut pada satu pendekatan yang integratif dan solutif, yakni kita akan bahas mengenai design thinking. Nah, kira-kira bagaimana cara kerjanya kita akan bahas setelah slide ini.